Halo sahabat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini di Tarot Millennial Channel. By the way, lagi pada ngapain nih? Nah, kalau misalnya kalian lagi pada santai, lagi pada luang, pas banget kalau misalnya kalian gabung di channel ini. Yang pasti kita kepoin asmara zodiak. Zodiak apa ya kali ini? Zodiak Taurus yang bakal gue kepoin seperti apa asmaranya. Pasti penasaran kan? Makanya buat kalian semua yang berzodiak Taurus atau enggak pacarnya, adik kakaknya berzodiak Taurus, bisa terus pantengin sampai videonya habis ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue ngajak kalian buat ngelakuin yang namanya ritual like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga buat ngelakuin yang namanya notifikasi loncengnya diklik biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Yuk kita gaskan buat kepo-kepoin asmara zodiak Taurus di bulan Agustus minggu terakhir sampai bulan September minggu pertama. Kira-kira seperti apa ya asmara zodiak Taurus? Baguskah, biasakah, atau berbunga-bunga? Nah, kita tumpuk jadi satu. Asmara zodiak Taurus. Kita pilih ya. Untuk kartu pertama kita pilih. Nah, ini kartu pertama. Kartu kedua. Dan kartu terakhir. Kartu berikutnya. Nah, ini dia ketiga kartu utama yang bakal ngejelasin seperti apa sih asmara zodiak Taurus di bulan Agustus akhir sampai September awal. Nanti mungkin kita bakal coba buat ngambil kartu tambahan untuk lebih ngejelasin lagi masing-masing dari kartu ini. Buka kartu pertama untuk asmaranya zodiak Taurus. Di sini ada Decariot atau penunggang kuda. Nah, Decariot ini bisa dibilang kartu yang menunjukkan adanya sebuah pilihan, pertimbangan, dan dilema. Untuk kalian yang masih single atau jomblo, kartu ini bisa mengindikasikan bahwa kalian itu lagi dihadapkan pada sebuah pilihan gitu. Namun, hal yang menjadi masalah dalam pilihan tersebut, kalian belum bisa mengambil sikap walaupun kalian sudah tahu konsekuensinya. Kalau misalnya kalian milih si A seperti apa, milih si B seperti apa, namun di sini kalian masih mempertimbangkan, masih menelaah, dan masih ragu gitu. Belum ada kepastian dari diri sendiri buat mengambil action terhadap pilihan tersebut. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang udah punya pacar atau dalam relationship, ini juga bisa diartikan sebagai hampir sama ya. Kalian lagi di dilema masalah hubungan kalian. Ada sesuatu yang kalian pertimbangkan terhadap asmara kalian, terhadap hubungan kalian, tapi kalian belum bisa ngambil action karena terasa berat banget gitu. Di sini ada yang mesti dipikirkan matang-matang. Walaupun kalian udah tahu nih kalau misalnya kalian pilih A akan seperti apa dan kalian pilih B akan seperti apa. Bisa dilihat di situ ya, di gambarnya tadi kan ada penunggang kuda, satu kuda hitam, satu kuda putih, satu ke kiri, satu ke kanan. Itu menunjukkan kondisi kalian sekarang. Kalian tetap megang pacu kudanya dan gak mau melepas salah satu karena kalian ngerasa ada yang harus dipertimbangkan secara matang-matang. Kalian gak mau salah langkah dalam hubungan kalian menyangkut sebuah keputusan yang pastinya bakal berimpact pada asmara kalian nantinya. Kita coba buka kartu tambahan untuk memperjelas kartu pertama tadi. Kira-kira kartu yang keluar kartu apa? Kita lihat. Ada kartu Seven of Swords atau 7 pedang yang merupakan ini elemen angin yang erat kaitannya dengan pemikiran. Nah, kartu Seven of Swords ini bisa diartikan sebagai perjuangan yang belum berakhir, pertimbangan yang benar-benar mesti dipikirkan secara matang, dan babak yang masih berlanjut gitu. Nah, jadi buat kalian yang Taurus yang tadi kan dihadapkan dalam sebuah pilihan, mesti diakuin di sini hal tersebut benar-benar nguras pikiran kalian. Kalian tuh lagi bertarung gitu istilahnya kan. Lagi nyari strategi nih gimana sih yang terbaiknya, dan emang harus dipikirin karena kenapa? Perjuangan kalian itu masih panjang.
ini masih dibilang masih ada hal yang perlu dihadapi nextnya gitu. Tapi di sini mesti dicatat, kalian tuh mesti harus berjuang gitu, harus benar-benar putar otak buat tadi mecahin masalah pilihan tersebut. Ya kartu ini bisa nunjukin ya kondisi sekarang itu kalian emang lagi nyari jalan keluar untuk hal yang tadi yang kartu pertama. Walaupun mungkin di sini agak stres, agak gimana ya, kepikiran terus karena belum dapat juga pencerahan gitu. Tapi emang kalian pasti harus mau nggak mau harus hadapin dan harus bisa keluar dari kondisi itu, tentunya dengan kekuatan pikiran kalian. Kita buka kartu kedua dari asmara zodiak Taurus. Di sini ada King of Cup atau Raja Cup. Cup sendiri dalam kartu tarot diidentikan dengan penggambaran sebuah perasaan. Nah, kalau misalnya King of Cup itu karakteristik ataupun seseorang yang memiliki jiwa penyayang, pengasih, penyabar, lovely man banget, lovable banget gitu. Jadi kalau misalnya gue kaitin dengan kartu pertama yang tadi kalian dihadapkan dalam sebuah pilihan, ini kasarnya bisa gue bilang, baik kalian yang lagi single ataupun yang udah punya pacar, ada seseorang yang menarik perhatian kalian, yang menarik perasaan cinta kalian, datang masuk dalam hubungan kalian gitu. Karena di sini ada pertimbangan kan tadi. Nah kalau misalnya buat yang single sih sebenarnya sah-sah aja kalian mau mempertimbangkan yang bener-bener feeling kalian itu dapat di mana. Ya kalian single gitu. Cuma kalau yang udah punya pacar, ingat kalian itu udah punya pacar dan gimana pengorbanan kalian buat dapetin pacar kalian. Walaupun mungkin sekarang kalian kondisinya, oh pacar gue beda banget sama yang sekarang gitu. Pacar gue kurangnya banyak banget. Tapi ingat ke situ. Karena kalau misalnya gue lihat di sini kasarnya, ya emang ada orang yang masuk ke dalam hubungan kalian dan itu bener-bener narik perasaan kalian banget. Kita buka kartu tambahan untuk memperjelas kartu King of Cup tadi. Kita acak ya, ambil. Di sini ada Three of Cups atau 3 cup. Bisa dilihat di gambarnya ya, ada 3 cewek bawa cup. Itu menunjukkan bahwa mereka saling membawa perasaannya masing-masing. Dan kartu Three of Cup ini berarti kolaborasi, kerjasama, mendua, dan pihak ketiga. Baik yang masih single ataupun udah punya pacar, dan ternyata benar dalam hubungan kalian itu ada pihak ketiga yang mencuri perhatian kalian gitu, yang mencuri perasaan kalian. That's why kenapa kalian gak bisa bersikap, gak bisa menentukan pilihan antara si A atau si B. Karena kenapa? Kalian udah pakai perasaan juga di situ gitu. Dan benar-benar di sini emang kalian harus berpikir secara pakai logik dan pakai perasaan juga tentunya gitu kan. Buat yang single ya sah-sah aja kalian punya banyak pilihan walaupun mau 4, 5 segala macam. Pilih yang benar-benar menurut kalian itu baik, yang bisa bagian kalian. Cuma kalau udah yang punya pacar sebenarnya harus diingat lagi. Pas kalian memperjuangin pacar kalian seperti apa, gue tekenin lagi nih istilahnya kan. Karena di sini ada pihak ketiga nih. Ya walaupun di sini sih gue lihat lebih menggoda gitu. Makanya kalian bingung mau pilih yang mana dan gak bisa nentuin sampai sekarang gitu. Lanjut ke kartu terakhir untuk kartu utama dari asmara zodiak Taurus. Di sini ada kartu Knight of Cups atau Kesatria Tongkat. Ini merupakan kartu effort ya ataupun action, dan Knight of Cups ini menunjukkan sebuah peralihan, movement ataupun perpindahan. Ya bisa diartikan buat kalian yang udah jomblo ataupun yang udah punya pacar, finally kalian bisa take action. Bisa memutuskan, bisa beralih loh gitu. Udah mantep banget nih kalian pikirin secara matang-matang, ke depannya udah tahu kayak gimana yang kalian pengenin, udah optimis banget lah kasarnya seperti itu. Dan buat yang punya pacar sih, kartu ini nunjukin akhirnya kalian berpaling dari pacar kalian dan pindah ke yang orang baru tersebut. Tapi kalian percaya kalau misalnya orang baru tersebut bisa ngasih kebahagiaan ke kalian. Dan kalian optimisme banget gitu. Kartu ini gue tekenin lagi, adanya sebuah peralihan ataupun perpindahan ataupun movement gitu. Yang tadinya single akhirnya punya pacar karena udah berani memilih. Yang udah punya pacar akhirnya berpaling ke yang lain, menjalin hubungan baru di sini. Seperti itu kartunya. Kita buka kartu tambahan berikutnya yang merupakan kartu terakhir dari asmara zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Moon ataupun bulan.
Dilihatnya dari gambarnya ada cewek cantik di tengah, tapi kiri kanannya serigala. Cewek cantik mengindikasikan sebuah keindahan, dan serigala bentuk dari keindahan tersebut, wujud aslinya seperti itu. Karena the moon ini diartikan sebagai sebuah ilusi, fata morgana, tipuan mata, tipu muslihat, ataupun fake gitu. Nah, buat kalian yang single ataupun yang udah punya pacar, tadi kan at the end kalian milih seseorang buat jadi pendamping hidup kalian. Yang punya pacar akhirnya milih gebetan barunya gitu kan. Yang kalian pikir bisa bahagiin kalian, yang kalian pikir nih orang baik banget, udah packagingnya juga cakep, sikapnya juga baik. Ternyata nggak bisa ngebahagiin kalian akhirnya gitu. Hubungan kalian akhirnya kayak fata morgana, kayak ilusi gitu. Karena semua itu fake gitu. Yang kalian harapin dari itu orang nggak kalian dapat dalam asmara kalian. Ya bisa dibilang kasarnya kalian salah pilih, seperti itu. Yang kalian gadang-gadangkan bisa bagiin kalian, bisa bikin happy kalian, ternyata itu cuma halusinasi belaka. Finally seperti itu kartunya. Ini sebagai warning aja sih. Jadi untuk memutuskan segala sesuatu dalam asmara kalian, baik yang masih single ataupun yang udah punya pacar, untuk Taurus tentunya kan, ini kartunya. Kalian benar-benar harus pakai logika dan pakai hati juga, gitu. Jangan ngandelin nafsu, jangan ngandelin ego kalian. Karena kenapa? Takutnya nanti kartu the moon ini beneran terjadi. Kalian salah pilih. Yang kalian mikir tuh orang bisa bagiin kalian, karena kalian ngelihat wah ini baik nih, udah baik, cakep juga, akhirnya zong gitu kan. Ternyata itu cuma topeng dia doang, cuma ilusi doang. Kartu terakhir mengindikasikan seperti itu. Itulah tadi kartu asmara zodiak Taurus di akhir bulan Agustus, minggu terakhir, ke awal minggu bulan September. Gue review lagi untuk lebih singkatnya, lebih jelasnya lagi, bahwa kalian sedang dihadapkan pada sebuah pilihan yang belum bisa kalian tentuin pilihannya yang mana gitu. Kalian belum bisa take action, mau pilih yang mana. Kalian masih mikir-mikir yang terbaik yang mana. Karena kenapa? Di sini menyangkut masalah perasaan gitu. Buat kalian yang jomblo, kalian memiliki banyak pilihan di sini. Ada beberapa yang kalian pilih untuk menjadi pasangan kalian. Dan itu harus dipikirin secara matang, yang benar-benar kalian suka banget, yang kira-kira bisa bikin bahagia kalian. Buat yang udah punya pacar, di sini ada pihak ketiga yang bikin kalian harus memilih antara pacar kalian ataupun yang baru aja datang nih, si pihak ketiga ini. Karena kalian udah pakai perasaan, makanya di situ kalian bingung mau milih yang mana. Tapi at the end, kalian bisa movement, kalian bisa memilih, kalian bisa menentukan sikap. Buat yang single, akhirnya kalian bisa dapetin yang namanya pacar. Buat yang udah punya pacar, akhirnya kalian berpaling dari pacar kalian dan memilih yang orang ketiga itu dengan harapan kalian bisa bahagia ke depannya. Tapi di sini ada kartu warning, karena apa? Ada the moon. Dan ternyata yang kalian pilih itu bisa saja sebuah ilusi. Walaupun misalnya cakep di luarnya, sikapnya kayaknya bagus, baik segala macam, belum tentu kedepannya bisa bahagiain kalian dalam masalah asmara. Karena the moon ini merupakan kartu tipu muslihat ataupun ilusi ataupun fake. Itu harus jadi warning, kehati-hatian buat kalian dalam memilih. Jadi gue tekenin lagi buat Taurus, pakai akal dan pakai hati dalam memilih. Jangan sampai salah pilih di sini, gitu. Cukup sekian baca-baca kartu tarot di segmen kali ini untuk asmaranya Taurus. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya ada hal yang positif, bisa dijadiin sebagai semangat, motivasi untuk lebih optimis lagi ya. Tapi kalau misalnya ada hal yang negatif, yang kira-kira bikin baper, please jangan dimasukin ke hati dan jangan dibawa suges. Anggap aja ini sebagai hiburan semata dan pengingat biar kita lebih mawas diri. Nah, gue ingetin lagi nih sebelum gue undur diri, gue ngingetin sekali lagi buat nge-like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. See you next time.